Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini, waktu duha ini, Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar bersama dalam rangka untuk mengenal apa saja tugas kita sebagai seorang muslim dan dalam rangka untuk menyempurnakan setiap aktivitas kita ketika bermuamalah, baik bermuamalah dengan Allah Ta'ala atau bermuamalah dengan sesama makhluk. Dan kata kunci akan hal itu adalah dengan mengenali aturan alias belajar ilmu agama. Karena itulah Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Dan upaya kita dalam belajar, tujuan besarnya bukan dalam rangka untuk mencari hiburan, tapi kita belajar untuk memperbaiki diri. Sehingga tujuan belajar adalah dalam rangka mewujudkan hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka forum kajian yang kita cari adalah forum kajian yang diiringi dengan semangat untuk bertakwa. Meskipun bisa jadi tidak ada guyonan di situ, meskipun bisa jadi nggak lucu yang menyampaikan, meskipun bisa jadi ketika menyampaikan nggak banyak humor. Ya, mohon maaf karena kami bukan pelawak, tapi para ustadz adalah mereka yang ingin untuk bersama-sama mengajak masyarakat mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan di kesempatan kali ini tema yang diangkat oleh panitia adalah wasiat yang berharga. Tema ini jujur yang menyampaikan bukan saya, bukan dari tim ANB Channel, tapi atas permintaan dari panitia. Sekarang kaitannya dengan wasiat. Berarti di situ ada yang berkaitan dengan kita. Wasiat yang berkaitan dengan kita adalah ada bagaimana cara menyampaikan wasiat yang benar. Dan yang kedua adalah bagaimana cara melaksanakan wasiat yang benar. Agar wasiat yang berharga itu menjadi amal bagi kita. Dalam posisi ketika kita menerima wasiat, maka wasiat yang paling berharga itu yang harus kita laksanakan lebih awal. Kita jadikan sebagai prioritas. Dan itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika Allah berwasiat, maka itu adalah wasiat yang tertinggi. Karena itu wasiat dari pencipta kita kepada para hambanya. Dan dalam banyak Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan wasiat. Syekhul Islam rahimahullah diceritakan bahwasannya beliau pernah ditanya oleh seseorang yang berasal dari daerah Maghrib, dari daerah Maroko. Yaqulu lahu, orang ini mengatakan, "Ya Syekhul Islam, wahai Syekhul Islam, ausini, tolong berikan wasiat kepadaku." Qala, kemudian Syekhul Islam mengatakan, "Ama in sa'altani 'anil wasiyati fala a'dhama wasiyatin min wasiyatillahi linnas liman aqalaha wa tadabbaraha." Kalau kamu bertanya kepadaku tentang wasiat, tidak ada wasiat yang lebih besar daripada, tidak ada wasiat yang lebih mulia, yang lebih agung daripada wasiat Allah kepada seluruh umat manusia. Liman aqalaha wa tadabbaraha. Bagi siapa saja yang berusaha untuk merenungkannya dan mentadaburinya. Bagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala itu? Allah sebutkan wasiat itu di surat An-Nisa ayat 131. Coba kita buka surat An-Nisa ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard."
langit dan bumi dan apapun yang berada di dalamnya, semuanya hanya milik Allah. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Sungguh Allah telah berwasiat kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, para Bani Israel, yang mereka mendapatkan banyak kitab dari Allah, mulai dari kitab Taurat, ada Zabur, ada Injil, berikut juga suhuf yang diberikan oleh Allah kepada para nabinya. Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Apa isi wasiatnya? Anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, para hambanya. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kalau kalian kufur, kalau kalian ingkar, tidak mau taat kepada wasiat Allah itu, ketahuilah sesungguhnya langit dan bumi ini hanya milik Allah. Sementara kalian tinggal di dalamnya. Kalian tinggal di dalam kerajaan Allah, tapi kalian tidak mau taat dan tidak mau bertakwa kepada Allah. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan Allah Ta'ala zat yang maha kaya, tidak butuh kalian, tidak butuh umat manusia, hamidan, dan tetap maha terpuji. Meskipun manusia semuanya ingkar, tidak mau taat kepada wasiat Allah, sepeser pun Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang kerajaannya, tidak berkurang kemuliaannya, dia tetap maha terpuji. Baik, dalam ayat ini kita bisa lihat Allah wasiatkan hal ini kepada seluruh hambanya yang telah diberi syariat, yaitu seluruh umat manusia yang mereka telah diberi kitab sebelum umat Nabi Muhammad SAW, para Bani Israel, dan juga umat Muhammad SAW, wa iyyakum. Isi wasiatnya sama, anittaqullah. Berarti secara umum prinsip ajaran para nabi itu sama, yaitu mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah berwasiat semacam ini, mengajak manusia untuk bertakwa kepadanya, sikap manusia ada dua. Ada manusia yang mau mentaatinya, dan ada manusia yang tidak mau mentaatinya. Ketika Allah berwasiat dan manusia tidak mau mentaatinya, apakah kemudian kerajaan Allah jadi berkurang? Apakah kemudian kemuliaan Allah jadi turun? Sepeser pun tidak. Beda dengan kita. Kita kalau berwasiat misalnya, mau berangkat, dan cukup lama kita berangkat. Lalu kita berwasiat kepada anak-anak. Saya wasiatkan kepada kalian, karena orang tua, bapak ibu mau berangkat haji atau umrah, kurang lebih 1 bulan berangkat haji, 40 hari. Lalu kita berwasiat, tolong nomor 1, kamu harus rawat taman ini. Nomor 2, kau jaga kebersihan rumah. Nomor 3, A, B, C, D. Aneka pesan disampaikan oleh orang tua sebelum beliau berangkat. Kemudian berangkatlah orang tua. Apa yang terjadi? Ternyata tidak ada satupun anak yang mengindahkan pesan dari orang tuanya, yang mengindahkan wasiat dari orang tuanya, sehingga tamannya tidak dirawat, rumahnya tidak dibersihkan, kendaraannya tidak dirawat. Intinya mereka tidak mengindahkan pesan orang tua. Begitu orang tuanya pulang, kira-kira apa yang terjadi jamaah? Dia akan sangat kecewa. Dan bisa jadi dirugikan. Kenapa? Tamannya jadi rusak, rumahnya jadi kotor, kendaraannya bisa jadi rusak karena nggak pernah dipanasi. Itulah manusia. Manusia berpesan kepada manusia yang lain, lalu pesan itu tidak terlaksana, bisa jadi akan merugikan dirinya. Tapi ini tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah berpesan kepada manusia, lalu ternyata pesan itu tidak dilaksanakan oleh manusia. Pesan itu tidak dilaksanakan oleh manusia. Apakah Allah dirugikan? Jawabannya tidak. Maka Allah tegaskan di lanjutan ayat, wa in takfuru. Kalau kalian kufur, alias tidak mau mengikuti pesan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
Ketahuilah bahwasannya langit dan bumi ini milik Allah dan kau ada di dalamnya. Kau sudah dikasih perintah oleh Allah, tapi kau nggak mau taat, padahal kau berada di dalam kerajaan Allah, kau berada di dalam kerajaan Allah, dalam kuasa Allah. Terus mau kemana kau? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu untuk bertakwa kepadanya, dan Dia memiliki apa yang saat ini sedang kau miliki, apa yang saat ini sedang kau alami. Kau ada di rumah, yang rumah itu ada di dalam bumi Allah. Kau dapat rizki, yang rizki itu pemberian dari Allah. Tapi kenapa kau tidak mau taat kepadanya? Dan sepeser pun ketika hamba itu durhaka kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap maha kaya dan maha terpuji. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha kaya dan maha terpuji. Makanya jangan sampai kita merasa di saat kita berbuat taat, maka kerajaan Allah akan semakin bertambah. Kuasa Allah akan semakin sempurna. Jangan sampai kita punya perasaan demikian. Maha suci Allah dari hal ini. Sebab Allah tidak butuh ibadah yang dilakukan oleh hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ibadi, lau anna awwalakum. Coba kita tuliskan ini. Hadis qudsi yang sangat panjang. Namun di situ ada sebuah kalimat yang sangat menarik untuk selalu kita kenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, wa jinnakum wa insakum, jin dan manusia, istama'u fi sa'idin wahid, semuanya berkumpul di satu tempat yang sama. Atau yang saya maksud atasnya ini. Ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, andaikan makhluk pertama sampai makhluk yang terakhir, wa jinnakum wa insakum, jin dan manusia, ijtama'u wa kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mereka berkumpul dan kondisi mereka menjadi makhluk yang paling jahat di antara kalian. Lam yungkis dzalika min mulki mithqala dzarrah. Sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaanku. Dan demikian pula ketika kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepeser pun itu tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama dan yang terakhir, jin dan manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka menjadi makhluk yang paling bertakwa di antara kalian. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Sebab Allah tidak butuh ketaatan kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Sebaliknya kita yang butuh untuk beribadah kepadanya. Baik. Hadis ini perlu kita kenang dan ini adalah hadis yang sahih riwayat Muslim, sehingga agar kita menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak butuh ketaatan yang kita lakukan. Nah, ini wasiat Allah di surat An-Nisa ayat 131 yang kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, beliau sebut a'dhamu wasiyatin, itu adalah wasiat yang paling agung, yaitu wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Fahadhihi a'dhamu wasiyatin, inilah wasiat yang paling agung. Wa hiya a'dhamu syahadatin fid dunya, dan merupakan syahadat yang terbesar di dunia. Anittaqullah, yaitu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertakwa kepada Allah ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai kalimatut taqwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di surat Al-Fatih ayat 26.
Ij'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Allah berfirman wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah wajibkan kepada mereka untuk memegangi kalimatut taqwa. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan mereka lebih berhak untuk berpegang dengan kalimatut taqwa dan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan yang dimaksud dengan kalimatut taqwa adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Puncaknya adalah la ilaha illallah. Ayat ini membandingkan semangat juang yang dilakukan antara muslim dengan mukmin, antara muslim dengan orang kafir. Semangat juang yang dilakukan oleh orang kafir. Kenapa mereka berjuang? Karena al-hamiyah. Al-hamiyah. Apa itu al-hamiyah? Fanatisme golongan. Kenapa mereka tawuran? Demi mempertahankan fanatisme golongan. Kenapa mereka berani berperang? Demi mempertahankan fanatisme kelompok, golongan, daerah. Yang diperjuangkan urusan dunia. Sedangkan orang-orang mukmin, Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin yang diperjuangkan adalah kalimat yang tertinggi, la ilaha illallah. Baik, sehingga ketika kita berusaha untuk menjadi muslim yang baik dan kita berjuang dalam aktivitas hidup kita dengan meninggalkan yang haram, berusaha untuk mengikuti petunjuk kebenaran dan seterusnya, tujuannya adalah untuk menerapkan la ilaha illallah dalam diri kita, mempertahankan Islam sebagaimana wasiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berwasiat dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Kalaupun kita berbuat maksiat, kalaupun dalam hidup ini tidak bisa istiqamah sepanjang hayat, yang namanya amal soleh kadang putus nyambung, yang namanya ketaatan sering bolos kita kerjakan, minimal satu pesan yang jangan sampai kita sepelekan. Jangan sampai kau mati kecuali dalam kondisi membawa syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai kau mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Baik, ini beberapa wasiat Allah dalam Al-Quran, dan sebenarnya masih banyak wasiat yang lain. Sebagian ulama ada yang menyebutkan wasiat Allah dalam Al-Quran ada 19 wasiat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, di antaranya dalam teks yang tadi kita sampaikan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berwasiat agar kita berdoa kepadanya, memanggilnya dengan menggunakan Asmaul Husna. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ada di Al-A'raf ayat 180. Allah memiliki Asmaul Husna, maka fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna itu. Itu juga bagian dari wasiat Allah, dan intinya semua pesan dalam Al-Quran yang isinya perintah untuk para hambanya adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini untuk posisi yang pertama. Posisi kita sebagai penerima wasiat. Maka wasiat yang terbaik, yang paling berharga adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang berharga berikutnya adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada para sahabat. Dalam sebuah hadis dari sahabat Irbad bin Sariyah,
dalam sebuah hadis dari sahabat Irbad bin Sariyah. Coba kita bukakan hadisnya. Dari Al-Irbad bin Sariyah, dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami. Ba'da salatil ghada, setelah salat subuh. Setelah salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah nasihat. Mau'izatan balighatan, sebuah nasihat yang sangat kuat. Zarafat minhal uyun, sampai banyak jamaah yang nangis. Wawajilat minhal qulub, dan banyak hati yang tersentuh dengan nasihat yang diberikan Nabi SAW. Faqala rajulun, maka ada orang yang mengatakan, Inna hadhihi mau'izatu muwadda'in. Inna hadhihi mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, ini adalah nasihat orang yang mau mati. Betapa menyentuhnya nasihat itu. Seolah-olah sahabat ketika mendengar nasihat itu, mereka menganggap ini kayaknya nasihat sebentar lagi Nabi SAW mau mati. Nasihat orang yang mau meninggal dunia. Famadha ta'hadu ilaina ya Rasulullah. Lalu sahabat ini mengatakan, lalu apa pesan yang bisa Anda berikan kepada kami ya Rasulullah? Pesan apa yang akan Anda berikan kepada kami ya Rasulullah? Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Sejalan dengan wasiat Allah, bahwasanya Allah berwasiat, walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Yaitu berwasiat yang isinya adalah perintah untuk takwa kepada Allah. Was-sam'i wat ta'ah, mendengarkan dan taat kepada pemimpin yang sah. Tujuannya apa? Agar tidak bikin ribut di masyarakat. Sehingga kalaupun kita tinggal di sebuah negara, tinggal di sebuah daerah, kita punya pemimpin di negara dan daerah itu, jangan bikin kisruh di masyarakat. Bikin rame di masyarakat. Kisruh, rame, dan seterusnya itu dalam Islam sangat tidak disukai. Negara tidak akan maju kalau masyarakatnya kisruh. Sebabnya apa? Karena mereka tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpin yang sah. Memberi masukan silakan, tapi tidak perlu bikin rame. Itulah prinsip yang diajarkan dalam Islam. Wa in abdun habasyiyun, meskipun yang menjadi pemimpin kamu adalah seorang budak dari Ethiopia. Yang ini perumpamaan yang nggak mungkin. Mana mungkin budak bisa jadi pemimpin? Lalu beliau mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum yakhtilafan katsira. Karena siapapun yang hidup minkum di antara kalian, dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Siapapun yang hidup setelah aku meninggal di antara kalian, nanti dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Dan itulah realita. Dulu di zaman Nabi SAW, manusia itu satu kata. Sehingga semua muslim satu kata. Sesuai dengan apa yang dinyatakan Rasulullah SAW. Di zaman Abu Bakar, sempat ada potensi perpecahan. Sehingga saat Nabi SAW meninggal dunia, orang Ansar mengusulkan agar pemimpin dibagi menjadi dua. Ada pemimpin dari kalangan Ansar dan ada pemimpin dari kalangan Muhajirin. Ketika Abu Bakar melihat situasi seperti itu, beliau langsung mendatangi kerumunan orang Ansar. Dan beliau menyampaikan sebuah pesan Nabi SAW, Al-imamatu min Quraisy. Yang berhak jadi pemimpin hanyalah yang berasal dari Quraisy. Akhirnya mereka pun mau taat dan mereka menunjuk Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai pemimpin. Dan Anda bisa lihat, Khulafaur Rasyidin yang 4 semuanya selain Ansar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semuanya bukan orang Ansar.
Bahkan raja setelahnya bukan orang Ansor. Muawiyah bukan orang Ansor. Dan setelahnya ada Yazid, anaknya Muawiyah. Bani Umayyah bukan orang Ansor. Dilanjutkan dengan Bani Abbasiyah juga bukan orang Ansor. Tapi Masya Allah, penduduk Madinah adalah orang yang sangat loyal. Meskipun tempat tinggal mereka, pemimpinnya bukan berasal dari mereka, mereka tetap loyal. Ya. Mungkin kalau di tempat kita seperti ini bisa jadi berat. Tinggalnya di tempat kita, di wilayah kita, di kampung kita. Tapi yang jadi pemimpin tertinggi bukan masyarakat penduduk asli. Bisa jadi akan memicu kecemburuan. Tapi itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi pada masyarakat Ansar. Mereka adalah orang-orang yang begitu loyal terhadap agama, meskipun yang mimpin adalah orang lain. Termasuk diantaranya yang mimpin adalah orang-orang Quraisy, pendatang, muhajirin. Semuanya bukan asli Madinah. Maka Nabi SAW ingatkan, siapa di antara kalian yang hidup setelah aku, pasti dia akan menjumpai banyak sekali perselisihan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan yang namanya hal yang baru dalam masalah agama. Ini peringatan yang luar biasa. Agama itu jangan berinovasi. Ada inovasi dalam masalah agama, hati-hati. Artinya waspadai. Jangan dilanjut. Dan jangan dipertahankan. Segera tinggalkan. Fa innaha dhalalatun, karena setiap inovasi dalam agama itu sesat. Bagaimana enggak sesat? Karena yang namanya agama itu haknya wahyu. Itu ranahnya wahyu. Sehingga manusia tidak punya peluang, tidak punya celah di sana. Faman adraka dzalika minkum fa alaihi bisunnati. Siapa di antara kalian yang menjumpai situasi seperti itu? Ada chaos di pemerintahan, masyarakatnya penuh dengan aneka inovasi dalam beragama. Kata beliau, fa alaihi bisunnati. Pegang erat-erat sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin mahdiyin. Sunnah dalam hadis ini maknanya adalah ajaran. Pegang baik-baik ajaranku dan ajaran khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi gerahammu. Gigit kuat-kuat dengan menggunakan gerahammu. Sehingga ketika kita berpegang kepada sunnah, pastikan sunnah itu betul-betul kita gigit kuat-kuat. Jangan sampai lepas. Sampai digambarkan gigit dengan geraham. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, Tirmidzi, dan kata Tirmidzi, hadis ini adalah hasan sahih. Ini contoh wasiat yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wasiat berharga di posisi bagaimana menyikapi wasiat yang berharga di posisi ketika kita sebagai penerima wasiat. Wasiat yang tertinggi adalah wasiatnya Allah. Kemudian kita juga membaca wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kita akan berbicara tentang wasiat dalam posisi kita sebagai pemberi wasiat. Dalam posisi kita sebagai pemberi wasiat. Jadi disinilah posisi kita, ya. Sebagai penerima wasiat, dan berikutnya kita akan berposisi sebagai pemberi wasiat. Selanjutnya, dalam posisi kita sebagai pemberi wasiat, apa yang perlu kita perhatikan? Sebelumnya, coba kita lihat definisi dari wasiat. Wasiat secara bahasa artinya menyambung. Wasiat secara bahasa artinya menyambung. Ausa bimakna ausala. Ausa berwasiat maknanya adalah wasala syai'in bi syai'in. Menyambung sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu namanya wasiat.
Sementara secara makna istilah, wasiat didefinisikan dengan tamlikun mudhafun ila ma ba'dal mauti an tariqit tabarru'i sawa'un fil a'yan awil manafi. Wasiat didefinisikan dengan pemindahan hak milik yang digantungkan dengan kematian. Aku wasiatkan nanti kalau aku mati HP ini jadi milikmu. Maka perpindahan hak milik HP ini kepada orang yang tadi saya katakan digantungkan dengan kematian saya. Kalau saya mati, dia bisa mendapatkan HP ini, tapi kalau saya belum mati, HP ini tetap akan menjadi milik saya. Itu yang dimaksud dengan tamlikun mudhafun ila ma ba'dal maut. Perpindahan kepemilikan namun dikaitkan dengan kematian. An tariqit tabarru dilakukan dalam rangka untuk berakad sosial. Baik objeknya berupa barang al-a'yan maupun objeknya berupa al-manafi. Dengan ungkapan yang lebih ringkas, wasiat adalah pemberian harta yang digantungkan dengan kematian pemiliknya. Kemudian, wasiat itu ada dua bentuk. Ada wasiat berupa harta atau hak yang bernilai. Hak bernilai misalnya royalti. Contohnya adalah royalti atau hak cipta. Intinya ini adalah wasiat berupa materi. Di sini bentuknya adalah wasiat berupa materi. Dan ada wasiat berupa pesan moral. Ada wasiat berupa pesan moral. Wasiat ini wasiat non materi. Objeknya bukan harta, namun pesan atau tugas yang harus dilakukan pasca kematian pemberi wasiat. Ketika pemberi wasiat sudah mati, tugas itu harus dilakukan. Misalnya, wasiat agar anaknya yang masih bayi disekolahkan di tempat A, atau putrinya yang belum menikah agar dinikahkan dengan B, dan seterusnya. Itu semuanya adalah wasiat. Baik, Nabi SAW pernah memberikan pesan ini. Semoga jadi pelajaran berharga bagi kita. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu thalatha layalin illa wa wasiyatuhu indahu maktubah." Tidak dibenarkan bagi seorang muslim yang ingin mewasiatkan sesuatu, namun dia biarkan selama 3 hari, kecuali wasiatnya telah tertulis di dekatnya. Jangan sampai ketika kita punya keinginan untuk berwasiat sesuatu, terus kita biarkan saja. Selama 3 hari. Sehingga dalam waktu 3 hari itu adalah toleransi. Segera kau tulis toleransinya 3 hari. Illa wa wasiyatuhu indahu maktubah. Seharusnya wasiat itu sudah berada di dekatnya, sudah tertulis di dekatnya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalik illa wa indi wasiyati." Tidak berselang semalam sejak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, kecuali aku sudah tulis wasiatku. Sehingga Ibnu Umar menyiapkan wasiatnya ditulis. Aku berpesan kepada keluarganya, anak dan istrinya, berpesan kepada saudaranya, agar A, agar B, agar C. Apalagi ketika ada potensi yang nggak baik yang mungkin akan terjadi di keluarganya jika dia meninggal dunia. Maka kasih wasiat yang banyak sebagai pesan bagi mereka. Saya kasih contoh misalnya yang sederhana. Ada orang tua yang memandang nampaknya di antara anaknya ini ada yang rakus dengan harta. Dan mungkin dia nanti akan merebut banyak harta dari saudara-saudaranya yang lain, dari ahli waris yang lain. Maka orang tua ngasih wasiat. Disaksikan oleh seluruh anaknya. Suruh mereka tanda tangan. Bapak berwasiat bahwa untuk pembagian waris
harus dilakukan secara syar'i, sesuai syariat Islam. Kemudian yang kedua, bapak berwasiat agar yang memberikan pembimbingan dalam pembagian waris adalah Ustadz Fulan, Ustadz A, nyebut nama Ustadz. Bapak berwasiat agar semua anak bapak mengikuti apa yang dinyatakan oleh Ustadz A. Tambahkan di bawahnya, apabila salah satu di antara kalian tidak mengindahkan wasiat ini, nanti akan bertemu dengan bapak di akhirat. Masya Allah. Mungkin dia akan merasa berat ketika anak yang potensinya serakah tadi besar membaca seperti itu, barangkali dia akan ketakutan. Maka ketika orang berwasiat dan melihat ada potensi penyimpangan dalam keluarganya, segera untuk dilakukan, segera untuk ditulis. Dan wasiat yang dimaksud di sini adalah wasiat pesan moral. Ini beberapa contoh wasiat pesan moral yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seperti wasiatnya Ibrahim dan Yakub. Wa wassa biha Ibrahimu wa banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan hal ini kepada anak-anaknya dan juga Yakub, ya baniyah, wahai anakku. Innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama untuk kalian, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Demikian pula wasiat Yakub alaihissalam secara khusus kepada putra-putranya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian jadi saksi ketika Yakub mau meninggal dunia? Lalu dia mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah min ba'di setelah aku meninggal? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhan Anda dan Tuhan bapak-bapak kita, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun, Tuhan yang satu dan wa nahnu lahu muslimun, dan kita adalah orang-orang muslim. Demikian pula wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berwasiat 3 hari sebelum beliau wafat. La yamutanna ahadukum, jangan sampai kalian mati illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna, kecuali dia dalam kondisi husnudzan kepada Allah. Beliau berwasiat jaga salat, beliau berwasiat A, berwasiat B. Mungkin itu bisa kita lakukan. Itulah wasiat berharga dari orang tua berupa pesan moral untuk anak-anaknya. Agar nanti ketika dia meninggal dunia, mereka menjaga pesan itu, dan insya Allah orang tua turut mendapatkan pahala, sebab dialah yang merintahkan anaknya untuk berbuat taat kepada Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, termasuk juga wasiat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menjelang wafatnya. Abu Musa berpesan di depan keluarganya, ana bari'um mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas dari orang yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Innahu bari'un minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang teriak meraung-raung, as-saliqah. Teriak meraung-raung kenapa? Nangis ditinggal mati oleh suaminya. Nangis sambil teriak-teriak, gulung-gulung dia. Aku ikut Pak, jangan ditinggal, aku tak ikut. Mau ikut kemana? Sambil nangis. Wal halikah, dan orang yang gundul rambut. Karena saking kesedihnya, meluapkan kesedihan dengan gundul rambut. Wasyaqah, dan orang yang merobek-robek baju. Ini ditarik-tarik saat
Dia nangis sambil narik-narik bajunya. Sakunya juga ditarik-tarik sampai sobek. Itu namanya asyaqah. Dan Nabi SAW mengatakan, ana bari'un minal haliqah, minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Aku berlepas diri dari orang seperti ini. Berlepas diri artinya orang kayak gini ya, adalah orang yang melakukan tindakan durhaka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada sebuah peringatan. Ya. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya mayit akan disiksa dengan tangisan keluarganya yang menangisi kematiannya. Mayit akan disiksa dengan tangisan keluarganya yang menangisi kematiannya. Muttafaqun alaih. Ada hal yang aneh dalam hadis ini. Karena lafadz hadisnya adalah Innal mayyita la yu'adzabu. Sesungguhnya mayit itu disiksa. Bibuka ilhai. Alai. Dengan tangisan orang yang hidup karena nangisi kematiannya. Sehingga di sini yang disiksa mayit. Pelaku tangisannya, pelaku nangis. Siapa pelaku nangis? Keluarganya yang masih hidup. Yang disiksa mayit, tapi kenapa yang pelaku maksiatnya keluarganya yang masih hidup, kenapa yang disiksa mayit? Ini aneh. Padahal Al-Quran itu memberikan kaidah. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa orang lain tidak akan ditanggung, dosa seseorang tidak akan ditanggung oleh orang lain. Maka para ulama memberikan beberapa pendekatan dalam menjawab hal ini. Ini ada beberapa pendekatan yang saya sebutkan. Pendekatan yang pertama, mayit disiksa disebabkan ratapan keluarganya. Jika kegiatan meratapi mayit itu termasuk kebiasaan dan tradisi di keluarganya. Dan ketika masih hidup, mayit menyetujui kegiatan itu, bahkan bisa jadi termasuk salah satu pelakunya dulu waktu masih hidup. Artinya, jika meratapi mayat bukan termasuk tradisinya, tapi murni pelanggaran keluarganya, maka tidak disiksa karena itu. Baik. Dan ini adalah pendapat Imam Bukhari. Beliau menyebutkan dalam sahihnya, yu'adzabul mayyitu bibukai biba'di bukai ahlihi alaih. Mayit itu disiksa dengan tangisan keluarganya. Idza kana nauhu min sunnatihi. Ini jika ratapan mayat itu bagian dari kebiasaan dia. Dulu waktu dia masih hidup juga kayak gitu. Dia nangis-nangis. Sekarang ketika dia mati, dia diberlakukan seperti itu. Maka mayit turut disiksa dengan tangisan keluarganya. Fa idza lam yakun min sunnatihi, tapi kalau itu bukan kebiasaannya, maka yang berlaku sebagaimana keterangan Aisyah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Maka itu murni kesalahan yang hidup. Kemudian di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnul Mubarak. Idza kana yanhahum fi hayatihi. Kalau mayit sebelum dia mati, dia telah melarang keluarganya untuk melakukan pelanggaran. Fa fa'alu syai'an min dzalika. Lalu dia melakukan pelanggaran itu ba'da wafatihi, setelah meninggalnya mayit, lam yakun alaihi syai', maka mayit tidak berdosa sama sekali.
Wallahu a'lam. Dipahami ya? Kemudian pendekatan yang kedua, hadis ini berlaku karena mayit pernah berwasiat agar kematiannya diratapi. Sehingga dia pesan si mayit ini. Pesan sama keluarganya. Nanti kalau aku mati, ratapi mayatku. Dan ini termasuk di antara kebiasaan buruk yang dilakukan oleh sebagian orang Arab. Mereka berwasiat agar kematiannya diratapi oleh keluarganya. Dan bahkan sampai sekarang. Sebagian orang ada yang pesan nanti kalau bapak mati, kamu sewakan tukang nangis. Nyewa tukang nangis, Pak. Ini tujuannya adalah dalam rangka kematiannya itu lebih berkesan karena yang nangis banyak. Semakin banyak yang nangis, seolah-olah dia adalah pahlawan bagi keluarga. Dan itu dianggap sebagai bentuk memuliakan mayit. Karena itu ancaman hadis ini berlaku untuk orang yang berwasiat agar dirinya diratapi ketika meninggal. Sebaliknya, jika dia tidak pernah berwasiat, maka dia tidak akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Dan kata An-Nawawi, ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan sebagian ulama menambahkan, jika di sebuah daerah meratapi mayat termasuk tradisi mereka, sementara mayat tidak pernah berwasiat kepada keluarganya untuk meninggalkan tradisi itu, maka dia juga menanggung dosa. Karena diam saja dalam hal ini sama halnya dengan setuju, membiarkan mereka melakukan pelanggaran itu. Dan ini merupakan pendapat Daud Adz-Dzahiri dan beberapa ulama yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, di sini saya sebutkan ini pelanggaran kalau yang kayak gini banyaknya di Jawa. Saya nggak tahu kalau di Jakarta ada nggak. Contoh ya, sawuran jenazah diantar ke makam, di belakangnya ada orang bawa ember, isinya beras berwarna kuning, kemudian ada beberapa uang receh. Sepanjang jalan disawurkan, beras itu dilempar. Nanti ada beberapa uang receh sepanjang jalan. Kemudian anak-anak pada berlarian untuk ngambil uang receh tadi. Sementara berasnya sebagai makanan tidak tahu, mungkin burung atau ayam yang lewat. Ya kalau bicara nilai filosofisnya adalah ini sedekah. Tapi nggak benar sedekah dengan cara seperti ini. Sedekah itu tidak perlu dipamerkan dan tidak ada cara seperti ini dalam bersedekah. Kalau mau sedekah, kasihkan ke orang dalam bentuk uang tunai yang lebih besar, jangan uang receh, dan jangan di jalan-jalan seperti itu. Lalu membawa obor dan bara api ketika mengiringi ke kuburan. Dulu seperti ini masih banyak, sekarang sudah tidak ada. Sudah jarang, alhamdulillah. Memberi kijing bangunan di atas kuburan. Ada kijing, ada cungkup. Kalau cungkup itu bentuknya gubuk, rumah-rumahan. Kalau kijing itu yang bangunan yang nempel dengan badan kuburan. Coba kita lihat. Definisi kijing adalah seperti ini. Kijing. Oh ini makanan. Kerang kijing ini. Kijing makam. Nah, nisan tuh samping kanan kiri. Nah, inilah yang dimaksud dengan kijing ya. Sudah ada cungkup. Nah, ini namanya cungkup. Seperti ini namanya cungkup. Baik kijing maupun cungkup dalam Islam ya ini sangat tidak disyariatkan dan bertentangan dengan ajaran Nabi SAW karena beliau melarang untuk membangun apapun di atas kuburan. Tayyib. Kita lanjutkan. Lalu pemakaman campur antara muslim dan non-muslim.
Nah, seperti ini juga termasuk di antara pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Karena seharusnya pemakaman Islam dan non-Muslim itu dipisahkan. Wallahu alam. Baik, nah memahami hal ini, kalau di keluarga kita ada potensi seperti ini. Nanti pasti saya akan disikapi kayak gini, disikapi kayak ini. Anda langsung tulis wasiat. Aku berwasiat. Agar nanti ketika saya mati, jangan sampai kuburan saya dikasih kijing. Jangan sampai dibuat bangunan. Ketika diantarkan ke kuburan, jangan ada obor. Kemudian jangan ada saluran dan seterusnya. Prinsip itu perlu kita miliki, dalam arti berwasiatlah sebelum kejadian itu ada. Nah, ketika kita sudah berwasiat, kok tetap ada pelanggaran itu dilakukan oleh keluarga, maka orang tua si mayit sudah lepas tangan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kemudian selain berwasiat untuk menghalangi potensi maksiat, sehingga di sini kita disyariatkan untuk berwasiat dalam rangka menghalangi potensi maksiat. Kita juga perlu berwasiat untuk meminta dilakukan amal soleh. Minta dilakukan amal soleh. Misalnya kita berwasiat agar dilakukan amal soleh. Misalnya gimana Pak? Tolong nanti ketika Idul Fitri atau Idul Adha, belikan seekor kambing dan kurbankan atas nama ayah, atas nama bapak sendirian. Atau belikan seekor sapi, kurbankan atas nama bapak sendirian. Nah, kemudian bapaknya meninggal di bulan Ramadan. Berarti nanti ketika Idul Adha, belikan seekor sapi dan dikurbankan atas nama bapak. Nah, wasiat seperti itu bentuknya adalah meminta dilakukan amal soleh. Wasiat yang seperti ini maksimal dari sepertiga harta. Maksimal sepertiga harta warisan. Misalnya kalau yang nilainya besar ya, wakaf untuk masjid, wakaf untuk yayasan, sosial, dan seterusnya. Tapi kalau nilainya kecil ya, insya Allah masih jauh di bawah sepertiga. Lalu amal soleh siapakah ini? Amal soleh yang berwasiat. Sehingga begini ya, si A pada tanggal si A ini perjalanan hidup A. Baik. Ini di bulan Ramadan tahun 44 Hijriah. Kemudian A meninggal di bulan Zulhijjah tahun yang sama 44 Hijriah. Atau begini ya, biar enak. A meninggal di bulan Ramadan. Ini bulan Muharram misalnya. Muharram tahun 44. Ramadan 44, Zulhijjah tahun 44. Di sini A sehat walafiat. Kemudian Ramadan di sini A sakit. Saat berada di sini A sakit. Sakit. Lalu A berwasiat sebelum dia mati, tolong nanti adakan kurban sapi di bulan Dzulhijjah, pas Idul Adha. Nah, di sini A mati. Pas di bulan Ramadan, mati. Dari Muharram sampai Ramadan dia sakit. Ramadan tahun 44 dia mati. Nah, pelaksanaannya di sini kan. Ini adalah titik pelaksanaan wasiat.
Siapa yang melaksanakan? Oleh ahli waris. Yang melaksanakan wasiat itu adalah ahli waris. A mati di bulan Ramadan tahun 44, kemudian di Dzulhijjah tahun 44 ada pelaksanaan wasiat oleh ahli waris. Sudah? Yang menjadi pertanyaan, di sini kan ada kurban ya. Di sini ada kurban. Kurban sapi. Yang jadi pertanyaan, kurban sapi ini amal siapa? Amal siapa? Amal siapakah kurban ini? Yang jadi pertanyaan kan, kurban ini amal siapa, Pak? Loh, kenapa? Karena kan si A sudah mati di Ramadan. Ini Dzulhijjah. Sudah selisih 3 bulan. Lalu kurban ini amal siapa? Jawabannya amal A. Karena A berwasiat. Sehingga ketika A berwasiat, wasiat A itu sama dengan menyambung amal A. Karena A berwasiat, maka sebenarnya A sedang menyambung amalnya dia. Sehingga kurban ini adalah kurbannya A. Dari sinilah disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut wasiat itu sebagai sedekah dari Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Innallaha tasaddaqa alaikum bithuluthi amwalikum. Annallaha tasaddaqa alaikum inda wafatikum bithuluthi amwalikum ziyadatan fi a'malikum. Allah bersedekah kepada kalian ketika menjelang wafat kalian dengan sepertiga harta kalian. Yang dimaksud sepertiga harta kalian di sini adalah wasiat. Ziyadatan fi a'malikum sebagai tambahan amal kalian. Jadi kurban ini yang melaksanakan ahli waris, tapi yang dapat pahala si A, padahal A sudah mati, sebagai tambahan amal sebagai tambahan amal untuk si A. Sehingga disebutlah sebagai wasiat karena dia menyambung amal. Dan oleh karena itu ini adalah bentuk sedekah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Sudah nggak bisa beramal, masih bisa beramal padahal dia sudah mati dengan cara berwasiat. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah Ustadz, yang Ustadz sampaikan pada saat ini. Sekarang sudah ada pertanyaan di kolom chat. Baik, saya akan bacakan Ustadz. Yang pertama ada pertanyaan. Safwan, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Afwan izin bertanya, bagaimana jika wasiat orang yang sudah meninggal adalah suatu hal yang sebaiknya tidak dilaksanakan? Misal, jangan bagikan bajunya, tapi disimpan saja supaya anaknya ingat selalu pada yang telah meninggal. Jangan Misal, apa tadi? jangan disedekahkan baju yang sudah meninggal, Ustaz. Jadinya padahal baju tersebut itu lebih baik jika dibagikan kepada yang membutuhkan. Demikian, Ustaz. Bagaimana? Baik. Gimana, Ustaz? Apabila ada orang yang berwasiat dan isi wasiatnya adalah wasiat maksiat, maka tidak boleh dilaksanakan. Misalnya orang tua berwasiat, nanti kalau bapak ibu mati, tolong seluruh harta ini dibagi ke seluruh anak secara merata, laki dan perempuan sama. Terus itu ditulis dalam wasiat. Itu ditulis dalam wasiat. Sudah? Dia punya 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Anaknya 6.
Kemudian ada wasiat seperti itu, dibagi rata laki dan perempuan sama. Wasiat seperti ini tidak berlaku. Karena wasiat yang bertentangan dengan aturan syariat, maka harus diprioritaskan aturan syariat. Sebab Allah berwasiat dalam Al-Quran, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah wasiatkan kepada kalian untuk anak laki-laki dapat jatah 2 kali anak perempuan. Ini ada wasiat orang tua dan ini ada wasiat Al-Quran. Kamu mau pilih yang mana? Karena wasiat orang tua ini bertentangan dengan wasiat Quran, maka kita menyatakan, ya mohon maaf, tidak boleh seperti ini. Kita harus ikuti wasiat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasiat yang bentuknya makruh. Wasiat makruh. Contohnya apa, Pak? Misalnya wasiat untuk melakukan hal yang justru itu menyebabkan tidak bermanfaat barang yang ditinggalkan. Bisa jadi contohnya tadi, tolong baju ini jangan disedekahkan, biarkan saja, biar nanti orang tua selalu ingat, biar nanti anak-anak selalu ingat orang tuanya. Nah, kalau baju itu dibiarkan begitu saja, nggak ada manfaatnya jadinya, bertahan dan tidak memberikan nilai manfaat. Nah, ini sebaiknya tidak dilakukan karena ini termasuk di antara bentuk menyia-nyiakan harta. Yang ketiga, wasiat yang hukumnya wasiat yang memberatkan bagi ahli waris. Misalnya berpesan, nanti kalau Bapak mati, tolong Bapak dimakamkan di Madinah. Matinya di Indonesia, suruh makamin di Madinah. Perjuangkan sampai bisa dimakamkan di Madinah. Ya jangan kayak gitu. Nanti ini terlalu memberatkan ahli waris. Kalau Bapak mati, tolong jenazah Bapak diangkut pakai pesawat. Mati di Jakarta, mau dimakamkan di mana? Ya, pokoknya yang bisa diangkut pakai pesawat. Subhanallah. Wasiat yang ngerepoti kayak gini boleh tidak dilaksanakan. Yang keempat, wasiat yang sifatnya mubah. Untuk wasiat yang sifatnya mubah, yang bukan ibadah, ya. Apakah itu boleh diganti? Pendapat yang benar tidak boleh. Biarkan saja dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalnya Bapak berwasiat, ini ada duit 10.000 atau 10 juta kok, 10 juta, tolong digunakan untuk beli motor. Nanti biar di keluarga ini punya motor. Nah, yang kayak gini wasiat tapi bentuknya apa? Hal yang mubah. Ini dilaksanakan oleh anak dan tidak boleh tidak boleh dibatalkan selama masih ada uang senilai 10 juta yang ditinggalkan oleh orang tua. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi, bolehkah wasiat disampaikan secara lisan, tidak ada bukti tertulis? Bukan syarat wasiat harus ada bukti tertulis. Wasiatnya Ibrahim itu secara lisan, wasiatnya Nabi Yakub juga secara lisan, dan wasiatnya Nabi Muhammad SAW juga disampaikan secara lisan. Hukum asalnya wasiat tulisan. Sedangkan tulisan sifatnya hanya penguat dan fungsi tulisan itu sebagai bukti. Karena itu wasiat ketika ada tulisan ya jadi lebih kuat. Tapi kalaupun andaikan tidak ada, apakah wasiatnya sah? Jawabannya sah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Baik, ada pertanyaan ketiga. Afwan Pak Ustadz, izin bertanya, apakah warisan belum dibagikan kepada ahli waris saat orang tua meninggal? Hal ini akan membebani orang tua yang meninggal tersebut. Bagaimana, Ustaz? Apakah ketika warisan tidak segera dibagikan akan membebani orang tua? Jawabannya tidak. Karena pemiliknya sudah lepas tangan sama sekali. Sehingga begitu si A mati, maka seluruh harta si A otomatis jadi milik ahli warisnya A. Nah, selanjutnya ahli waris si A ini apakah ahli warisnya ini mau segera untuk membagi peninggalan A
ataukah ditunda tergantung kesepakatan mereka. Dan bukan syarat harus segera dibagi. Wallahu a'lam. Ustaz, sudah ada pertanyaan lagi yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah jika seseorang penerima wasiat menolak untuk menerima wasiat tersebut, maka wasiat tersebut apakah gugur secara otomatis? Atau jika tidak gugur atau batal, bagaimana cara upaya bagi penerima wasiat untuk membatalkan wasiat yang memberi wasiat tersebut, Ustaz? Pemberi wasiat masih hidup nggak? Pemberi wasiat sudah meninggal, Ustaz. Nah, ada ketentuan yang disampaikan oleh para ulama. Sebentar. Apabila penerima wasiat tidak mau menerima wasiat itu, maka wasiat tersebut kembali kepada ahli waris sehingga jadi harta warisan. Coba saya bukakan di halaman 35. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang memiliki buku saya ya, tentang pengantar ilmu waris, di bagian depan itu ada pembahasan tentang masalah wasiat. Ini beberapa pembatal wasiat. Coba kita angkat di sini. Pembatal wasiat. Ketika wasiat batal, maka tidak boleh ditunaikan dan objek wasiat dikembalikan ke ahli waris. Ada beberapa hal yang menyebabkan wasiat batal. Pertama, kematian penerima wasiat sebelum meninggalnya pemberi wasiat. A berwasiat akan mengasih barang X kepada B. Ternyata B mati duluan sebelum A. Ya sudah, berarti barang itu nggak jadi dimiliki oleh B. Maka nanti barang itu kembali menjadi milik ahli waris. Ahli warisnya A jika A mati. Karena objek wasiat berpindah kepemilikan ke penerima wasiat jika pemberi wasiat telah meninggal dunia. Jika pemberi wasiat telah meninggal dunia. Yang kedua, penerima wasiat membunuh si pemberi wasiat. Misalnya pemberi wasiat mengatakan, nanti kalau saya mati, mobil ini akan saya berikan kepada A. A merasa nggak sabar, ingin cepat-cepat dapat mobil itu. Akhirnya dibunuhlah si pemberi wasiat tadi. Maka dalam hal ini dia tidak berhak mendapatkan wasiat. Yang ketiga, hilangnya objek wasiat. Ada orang berwasiat mau ngasih motor, ternyata motor itu hilang sebelum diserahkan. Maka wasiat batal. Wasiat menjadi batal. Yang keempat, penerima mengalami kegilaan sebelum pemberi wasiat meninggal. Dan gilanya tidak sembuh hingga ia meninggal. Maka wasiatnya juga batal. Yang kelima, pemberi wasiat mengingkari. Ketika pemberi wasiat mengingkari, maka berarti dia membatalkan wasiatnya. Dan itu boleh. Yang keenam, salah satu dari mereka murtad atau pindah agama. Baik pemberi wasiat atau penerima wasiat, ketika salah satunya murtad, wasiatnya jadi batal. Nah, dari kesimpulan ini semuanya, kalau wasiat batal, maka harta yang diwasiatkan balik menjadi harta warisan. Dan nanti dibagi kepada ahli waris. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya, jika kalau ada yang mau bertanya langsung, dapat menulis di kolom chat atau bisa raise hand untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Baik, ada pertanyaan lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin waktu khutbah Jumat disampaikan bahwa bila kita banyak berpuasa di bulan Rajab dari tanggal 1 sampai dengan 27, maka akan dimudahkan saat sakaratul maut. Apakah
eh, hal ini ada dalilnya Ustaz? Jazakallah khair. Wallahu a'lam. Baik. Eh, ada pertanyaan lagi Ustaz? Eh, izin bertanya. Coba saya carikan. Baik Ustaz. Wallahu a'lam, saya tidak menemukan itu. Baik, baik. Izin bertanya Ustaz, apa ada cara apabila seseorang mau Ini berwasiat? nah, ada beberapa hadis tapi hadisnya dinilai dhaif ya. Ah, Di kitab Kanzul Ummal. berarti tidak boleh menjadi pegangan Wallahu apa-apa. a'lam. Saya belum pernah mendapatkan hadis seperti itu. Baik, Ustaz. Ini ada hadis siapa yang berpuasa di hari pertama ketika Rajab sama dengan puasa setahun. Puasa sepekan, maka akan ditutup pintu-pintu neraka yang jumlahnya 7. Dan siapa yang puasa Rajab 10 hari, maka ada suara dari langit yang akan mengatakan sal tu'tah. Ya. Silakan kamu minta apapun, kamu akan dikasih. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Ibnu As-Sakir dari Ibnu Umar. Namun hadisnya tidak lepas dari permasalahan. Wallahu alam. Kalau yang seperti tadi saya nggak tahu. Nah, Baik, Ustaz. Ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Izin bertanya Ustaz, apa ada cara apabila seseorang mau berwasiat melebihi dari sepertiga harta warisan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya adalah hibah. Kalau hibah itu tidak ada batas. Mau lebih dari sepertiga boleh, bahkan seluruh harta pun boleh. Sehingga kalau misalnya orang tua ingin memberikan yang banyak kepada anak-anaknya, dia bisa lakukan melalui hibah. Karena wasiat untuk anak tidak boleh. Atau ada orang yang ingin memberikan sesuatu kepada anak angkat. Nah, kalau pakai wasiat maksimal sepertiga, akhirnya dikasih sebelum orang ini meninggal dalam bentuk hibah, diserahkan kepada anak angkat. Seperti itu boleh. Jadi betul sekali, solusi agar bisa memberikan harta lebih dari sepertiga, jangan pakai wasiat, tapi pakai hibah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau orang tua berwasiat jika meninggal tetap minta dilakukan tahlilan? Sedangkan tahlilan tidak ada syariatnya, tidak disyariatkan. Lalu bagaimana sikap kita untuk menghindari hal tersebut, Ustaz? Ya, kalau kita sepakat bahwasanya ini adalah wasiat yang nggak boleh ditunaikan karena melanggar syariat, ya maka jangan ditunaikan. Baik. Meskipun orang tua berwasiat demikian. Jadi mohon maaf, bagian ini kami tidak tunaikan. Andaikan orang tua berwasiat dan wasiatnya nyuruh untuk berbuat nggak baik, minta dikasih kicing, minta dikasih cungkup, kuburannya itu, ya jangan kita turuti. Sebab wasiat itu adalah pesan. Wasiat itu adalah pesan, dan kalau pesan isinya nggak benar, maka tidak boleh ditunaikan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Ustaz. Jika seseorang berjanji kepada adiknya untuk mengumrohkan adiknya, tapi si kakak wafat sebelum menunaikan janjinya, apakah hal tersebut wajib ditunaikan oleh ahli waris? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Jumhur mengatakan tidak. Bahkan andaikan kakak masih hidup, lalu dia bilang, mohon maaf kemarin nggak jadi ya. Jumhur mengatakan diperbolehkan. Jumhur ulama mengatakan demikian. Jadi orang punya rencana sesuatu, baik rencana untuk dirinya sendiri maupun rencana untuk orang lain,
lalu dibatalkan, itu menurut jumhur boleh. Rencana untuk orang lain contohnya tadi, nanti kamu saya umrohkan, ternyata nggak jadi, itu boleh. Dan itu pendapat jumhur ulama. Apakah ini bukan termasuk ciri orang munafik? Berjanji tapi mengingkari. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, menjawab keterangan dari jumhur tadi, yang dimaksud ciri munafik itu jika dia berjanji dan dalam niatnya sudah ada keinginan untuk mengingkari, itu ciri munafik. Tapi kalau dia berjanji, punya niat untuk memenuhi, namun kemudian dia menjumpai ada kendala, atau dia batalkan janji itu, padahal dulu waktu dia berjanji, dia bertekad akan memenuhi. Maka yang seperti ini tidak masuk dalam kategori ciri kemunafikan. Ciri munafik itu ketika saat dia berjanji, dia sudah punya niat untuk mengingkari. Itulah ciri munafik. Wallahu a'lam. Ustaz. Ada pertanyaan, apakah boleh ibu menahan warisan almarhum bapak belasan tahun dengan 3 anak laki-laki? Anak nomor 2 butuh dana, dia suka berhutang. Sementara ibu meminta kepada anak nomor 1 dan nomor 3 untuk membantu yang nomor 2. Sementara akhirnya anaknya yang nomor 2 ini minjam. Bagaimana solusinya, Ustaz? Kalau saudara-saudaranya membantu atas Baik. permintaan ibu, berarti nanti bantu utang, ya. Utang lunak tanpa bunga, insya Allah jadi amal soleh. Cuman ketika anak 2 ini butuh dan sebenarnya dia punya harta, tapi ditahan oleh ibu, maka ibu bisa jadi berdosa. Hak istri dalam hal ini maksimal hanya 1/8. Hak istri dalam hal ini maksimal 1/8. Sehingga yang 7/8 itu hak anak. 7/8 dibagi 3. Berarti masing-masing anak punya hak 7/24. Sementara istri punya hak 3/24. Sehingga hak ibu total warisan dibagi 24, ibu hanya memiliki senilai 12,5%. Tidak lebih dari itu. Sisanya itu diberikan ke anak. Karena itu kalau ibu menahan dengan nilai yang cukup besar tadi, ya, bisa jadi termasuk kezaliman. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Sudah ada yang ingin bertanya langsung. Silakan dari Umu Fauzan. Silakan dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya, kalau ada orang tua yang menghibahkan kepada anak, tapi harta itu misalnya kalau kayak rumah gitu, Ustaz, tapi belum sempat dibalik nama sampai orang tua meninggal, apa rumah itu tetap milik yang kepada anak yang dihibahkan atau kembali jadi hak milik semua ahli waris, Ustaz? Apabila Eee, orang tua sudah menyerahkan semuanya, hanya tertinggal masalah administratif balik nama saja, maka rumah itu sudah pindah hak milik. Misalnya, mmm, orang tua sudah mengizinkan kepada anak itu, silahkan kamu mau tempati, silahkan mau kau sewakan, silahkan, bapak sudah kasihkan ini ke kamu, ini sertifikatnya. oh Cuman gitu ya. tertunda untuk pengurusan administrasi, maka dohirnya itu sudah diserah terimakan. Kalau sudah diserah terimakan, berarti sudah pindah hak milik, sehingga Oh rumah itu sudah jadi milik anak. Tapi kalau oh orang gitu. tua masih berharap jangan dulu, jangan dimiliki dulu, baru sebatas aklamasi rencana akan diberikan kepada anak dari orang tua, berarti di situ belum ada serah terima, objek wasiat atau objek hibah, belum ada serah terima objek hibah. Karena belum Oh ada serah terima objek hibah, maka rumah tadi masih menjadi milik orang tua.
Wallahu Oh, a'lam. tapi kalau misalnya rumah itu Ustadz kayak ada rumah itu kayak besar gitu Ustadz, terus kayak ada kayak di kafling-kafling gitu. Tapi rumah itu masih satu sertifikat Ustadz, belum satu sertifikat gitu. Pokoknya masih satu sertifikat semua gitu Ustadz, belum per kafling-kafling gitu Ustadz. Itu gimana Ustadz? Anak dikasih satu rumah itu atau satu kapling? Satu kafling, Satu tapi kapling. belum sertifikatnya masih Belum utuh pecah. dalam satu bagian, ya belum pecah. Satu kapling itu anak sudah diberi kebebasan apapun terhadap rumah itu. Iya. Kalau sudah ya berarti sudah pindah hak milik. Gitu ya, biar walaupun masih satu sertifikat ya Ustadz Ya, ya. karena sertifikat itu hanya masalah administrasi. Gitu. Wallahu a'lam. Ya. Terus Ustadz, pertanyaan kedua ini bukan masalah warisan. Kalau misalnya ada orang yang udah bertobat dari harta haram gitu Ustadz, dia membeli rumah itu dengan hasil rokok. Terus dia juga sekarang udah mau berhenti dari rokok. Nah, dia berniat mau menjual rumah, terus hasilnya itu semua cuma dari hasil dari hasil rokok itu Ustadz. Apa boleh yang segala perabot dan sejenisnya, misalnya kayak tempat tidur segala macam dan sejenisnya gitu Ustadz, apa boleh itu diambil atau harus dijual lagi atau gimana Ustadz? Sementara yang uang itu cuma dari hasil rumah itu, tapi rencananya sebagiannya itu untuk modal usaha dan sebagian lagi untuk membeli rumah. Hasil dari rumah itu yang dibeli dari hasil rokok Ustadz. Yang menjadi pertanyaan adalah saat beliau bekerja di pabrik rokok itu, apakah beliau sudah tahu kalau rokok itu haram? Istrinya sudah tahu dan sudah memperingatkan beliau. Akhirnya mungkin beliau alhamdulillah mungkin sudah mau menjual rumah, tapi karena kan uang semua itu cuma dari situ Ustadz. Kalau misalnya beliau sudah tahu Ustadz, tahunya itu dari istri beliau. Terus alhamdulillah dia mungkin karena dari ini dia udah mau menuruti kata istrinya ini Ustadz. Dia mau menjual, tapi rencananya hasil jual rumah itu sebagian untuk modal usaha dan sebagian lagi untuk membangun rumah. Karena kan duitnya itu cuma dari situ, Ustadz. Terus Ya, apa kalau boleh sudah kalau misalnya, tahu, ya iya, kata kuncinya kalau sudah tahu, ya dia nggak boleh simpan. Harta haram yang didapatkan ketika sudah tahu kalau itu haram, ya, itu tidak boleh disimpan. Itu bukan hak milik dia. Maka kata kuncinya itu tahu dan tidak. Kalau dia dapatkan itu sebelum tahu, sehingga dia lakukan itu dengan keyakinan mubah, boleh. Harta itu jadi miliknya. Mau dijual, mau diambil sebagian, mau dipertahankan, bebas. Tapi kalau dia sudah tahu, maka sebenarnya bukan miliknya. Sejak kapan dia tahu itu harus dia keluarkan. Sejak dia tahu. Misalnya dia bergelut di bidang rokok selama 5 tahun. Pada tahun terakhir baru tahu kalau rokok itu haram. 4 tahun sebelumnya dia nggak tahu. Maka hasil selama 4 tahun halal, hasil 1 tahun belakangan itu yang nggak boleh. Dan itu nanti dia harus ngukur kira-kira berapa persen dari total harta yang dia simpan untuk hasil setahun terakhir setelah dia tahu rokok haram. Baik, satu lagi silahkan. Baik. Ya, pasti. Assalamualaikum. Syukran Ustaz, Waalaikumsalam jazakallah khair. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Kak Mega, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mau menanyakan. Jadi saya punya orang tua, ayah saya sudah meninggal. Beliau mewasiatkan bahwa harta warisan itu dibagi rata untuk putra-putrinya. Jadi tidak terbatas untuk laki-laki dan perempuan. Jadi diminta untuk dibagi rata. Jadi bagaimana ya Ustadz? Karena ibu saya pun berprinsip bahwa itu harus ditunaikan wasiat beliau itu. Sementara beberapa anaknya sudah paham bahwa harta warisan itu harus sesuai syar'i. Bagaimana menyelesaikan jalan keluarnya Ustadz? Terima kasih Ustadz, jazakallah khair. Baik, nanti Anda sampaikan ke Ibu surat An-Nisa ayat 11. Baik Ustadz. Di An-Nisa ayat 11 Allah berfirman, yusikumullah
fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiat kepada kalian untuk anak-anak kalian, lidzakari mithlu hadzil unthayain, yang laki-laki mendapatkan jatah 2 kali perempuan. Nah, kalau ini wasiat Allah dan itu wasiat Bapak, sampaikan kepada Ibu, kira-kira mana yang lebih layak untuk dilakukan? Sebagai seorang mukmin, wasiat yang isinya maksiat tidak boleh dilaksanakan. Justru itu nanti akan jadi beban berat bagi Bapak. Maka Bapak dimintakan ampunan karena mungkin beliau tidak mengerti tentang aturan syariat. Beliau masih awam agama, lalu menyampaikan hal ini. Mungkin karena dorongan perasaan. Ya. Oleh karena itu dalam hal ini, sampaikan dengan baik-baik. Kalaupun wasiat itu tidak dilaksanakan, justru Bapak akan semakin bahagia. Wasiat itu ketika tidak dilaksanakan, Bapak akan berpotensi diampuni kesalahannya. Tapi kalau dilaksanakan, berarti perintah maksiat dilaksanakan. Nah, nanti beliau semakin, sebenarnya apa sih yang didapatkan Bapak ketika di kuburan, ketika wasiat ini dilaksanakan? Beliau juga nggak dapat apa-apa. Masya Allah. Tapi karena wasiat itu wasiat maksiat, bertentangan dengan Al-Quran, bisa jadi beliau malah dapat dosa. Maka melaksanakan wasiat ini merugikan mayit. Dan sebaliknya, meninggalkan wasiat ini menguntungkan mayit. Karena ketika wasiat itu ditinggalkan, apakah mayit dirugikan? Beliau sudah meninggal dunia, hartanya juga nggak diapa-apain. Apakah mayit kemudian jadi merasa bangga karena wasiatnya dilaksanakan? Padahal itu wasiat maksiat. Maka perhatikan bagian ini. Wasiat maksiat. Wasiat yang isinya maksiat. Jika dilaksanakan, merugikan mayit. Jika ditinggalkan dan mayit dimintakan ampunan, semoga mayit diampuni. Kita lebih pilih yang mana? Mau mencelakakan mayit dengan melaksanakan wasiat yang isinya maksiat itu, jangankan pembagian waris ya. Masalah nangis saja tadi, dia disiksa. Apalagi untuk pembagian wasiat atau berwasiat pembagian warisan yang merusak aturan Al-Quran. Maka seharusnya yang kita lakukan adalah Bapak telah menyampaikan sebuah wasiat, isinya bertentangan dengan Al-Quran. Semoga Allah mengampuni beliau karena mungkin beliau tidak tahu. Dan mohon maaf ini tidak kita laksanakan karena ini membahayakan bagi beliau kalau dilaksanakan. Sebab kalau itu dilaksanakan kan berarti pesan maksiatnya tertunaikan. Dan itu akan semakin menyempurnakan dosa yang akan beliau tanggung. Waliyadzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Sayangi orang tua kita yang sudah meninggal dengan cara jangan laksanakan wasiat mereka yang isinya maksiat. Dan sayangi orang tua kita yang sudah meninggal dengan cara bersedekahlah sebagian dengan harta yang mereka miliki, yang telah mereka tinggalkan untuk kegiatan sosial keagamaan dengan niat atas nama mereka, semoga semakin menambah amal bagi mereka. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.